Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tilawah surah Al-Kahfi 1 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على أولئك هم اتخذوا من دونه آلهة
لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah kita sudah tilawah surah Al-Kahfi. Semoga dengan bacaan surah Al-Kahfi ini suaranya biar nggak deng-deng-deng itu gimana Mas? Yang enak. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ma'as sabirin. Shadaqallah wa sadaqa rasulul karim, amma ba'd. Ikhwanu fiddin wa ummahatu fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan di sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesehatan. Semua. Ya. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk hadir masih di awal bulan Syawal, ya. Berbahagialah bagi yang melanjutkan amal ibadahnya, terutama di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana summa ittiba'u syittan minasyawal kana ka'annahu kasyami dahrin. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti saum selama 1 tahun. Alhamdulillah yang sudah selesai puasa Syawal, siapa saja ini? Alhamdulillah sudah semuanya. Alhamdulillah. Yang baru mulai satu kali, oh ya baru 1 ya. Yang belum belas mulai, oh ya, ya sama. Semoga yang sudah bisa melanjutkan puasa sunnah yang lainnya, dan yang belum, semoga kita bisa menyelesaikan 6 hari di bulan Syawal. Karena ada yang faktor ya Ustadz masih keliling sibuk silatur rohmi, ya kadang-kadang sudah niatnya puasa lupa, ya dikasih kopi, ya. Nah, sebetulnya lupa enggak apa-apa, dilanjutkan. Ya, jadi kami secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf
lahir dan batin ya. Kalau lahir yang nampak terkadang fisik ya merendahkan, menghina atau membuat tidak nyaman, mohon dimaafkan secara lahiriah. Nah, yang batin ini kadang sama-sama tidak tahu, maka kita saling memaafkan supaya kita ini nanti di padang mahsyar ketika kita di sidang di mahkamah kehadapan Allah Azza wa Jalla, kita sudah diringankan, tidak punya beban ya. Ditanya, kenapa kamu banyak salahnya kepada si fulan? Ya, si fulan masih hidup, kamu bermajelis satu majelis tapi tidak saling salam, sapa dan senyum. Kenapa? Kamu ya dikasih waktu 3 hari untuk meredamkan amarah. Setelah itu kamu sudah boleh saling memaafkan. Kenapa kamu tidak dilakukan? Nah, berat ketika kita berhadapan di sidang mahkamah yang tidak luput sejengkal, sedetik pun akan dimintai pertanggungjawaban. Maka seyogianya di bulan Syawal ini adalah, Syawal itu artinya apa? Sya, ya, wa dan lam. Syawal artinya adalah meningkat, ya, meningkat dari kata shin. Kalau dimulai dari huruf zain, Syawal berarti lawannya meningkat apa? Menurun ya. Syawal itu meningkat secara amal ibadahnya, bukan malah ngelukru, bukan malah malas untuk ibadahnya, malas tolabul ilmi, malas bersilaturahmi, ziarah, ya malas untuk saling tolong menolong ya. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita ini adalah bermanfaat bagi orang lain ya. Bukan zawal. Zawal itu belas ora ketok. Kabare piye, kondisinya gimana, sendirian tanpa ada kabar, hilang seperti ditelan bumi saja ya. Maka manfaatkan kesempatan kita ini saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabar ya. Min alamatil qabulil amal istiqamatun ba'dahu. Kita mulai dari kitab Tazkiyatun Nufus karangannya Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Min, dari, alamatin, alamat ya. Min itu artinya sebagian dari ya, sebagian dari. Ini menunjukkan bukan satu-satunya tanda amal diterima ya, tapi salah satu tanda yang penting amal itu diterima ataupun tidak. Min alamat ya. Jadi berarti apa? Dari sekian banyak tanda, Rasulullah menyebutkan sebagian saja. Berarti min tadi berarti tanda amal diterima itu banyak atau satu? Banyak atau satu? Banyak ya. Kemudian alamat. Apa artinya alamat? Apa artinya alamat? Apa artinya alamat? Hah? Tempat tinggal, ya. Tanda, ya, tanda. Tanda kalau kita itu punya tempat tinggal, alamat, ya. Kalau alamatnya kurang jelas berarti alamat palsu, ya. Jadi alamat itu adalah jamak dari ya, dari alam ya. Tadi tanda-tanda.
Ya, tanda-tanda. Allah tidak langsung memberi sertifikat diterima. Tidak langsung, tapi ada tanda-tanda, ya, indikasi. Ada indikasinya. Contoh sederhana, orang sehat. Orang sehat itu tandanya apa, Mas Arif? Orang yang lagi sehat itu tandanya apa? Mangane oke, seger, gini nggih. Ya kan? Orang lagi sehat, pandangannya jelas. Iki dit 100.000, kalau dit 5.000 jelas nomboten Pak Buran. Iya. Ya, ini alamat ya orang sehat. Tanda orang sehat, ya, walaupun gerimis tetap untuk berangkat tolabul ilmi. Kalau greges kira-kira jenengan hadir enggak? Hah? Hadir? Mosok. Wong sehat aja enggak hadir, wong greges hadir. Kira-kira dagangannya lewaris, antri, kira-kira hadir enggak Pak Rohman? Enggak. Saya gitu wakil rotok tenang. Nah, kalau orang sakit apa tandanya? Makannya terasa pahit walaupun makanannya enak, ya kan? Badannya greges, ya, kena angin sedikit nggak kuat, akhirnya menghindar semuanya, nggak berani di sini. Nah, begitu juga dengan amal, ya. Min alamatin qabul. Qabul itu apa? Alias kalau lawannya mardud. Mardud itu ditolak, kalau qabul diijabah, diterima. Ya, diterima. Ada ijab. Ijab itu apa? Ijab itu mengucapkan, ya, kemudian ada qabul, ada yang menerima, ya. Nah, artinya qabul itu diterima. Nah, ini yang paling kita takutkan. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya, ya, menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Yang bertakwa saja. Tidak semua puasa kita itu diterima. Iya, apa betul? Kira-kira puasa yang kemarin 30 hari terima enggak? Hah? Ya harus yakin, karena apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, mengharap agar puasanya diterima. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan, puasa jenengan yang 30 hari itu diterima atau tidak? Hah? Insya Allah, ya. Semoga diterima. Kalau tidak terima, nah kita itu merasa harus berarti introspeksi dan muhasabah. Ya, tidak semua sholat itu khusyuk, ya Pak, tidak? Iya, nah kan? Kadang-kadang kita sholat, di tengah-tengah sholat pikiran kita kemana? Ya, kita lagi sholat, ya, oh nanti menunya habis sholat, menunya apa? Ya. Nah, pikirannya sudah kemana-mana, ya. Yakin Ramadan kita kemarin diterima, ya? Yakin enggak kira-kira? Ya. Dilanjutkan lagi, min alamatil qabulil amal. Nah, amal di sini adalah amalan. Nah, semua ibadah, sholat kita, puasa, sedekah, kemudian tilawah,
Tapi ingat, yang dinilai bukan banyaknya, tapi apa? Keikhlasan dan kebenaran. Ya, innamal amala ingkana sawaban lam yakun kholison lam tukbal. Wa kadzalika innal amala ingkana sawaban lam yakun kholison lam tukbal. Sesungguhnya amal itu kalau dikerjakan dengan benar tapi tidak ikhlas, tidak diterima. Demikian juga amalan itu kalau ikhlas tapi tidak benar juga tidak diterima. Harus satu kesatuan. Al-khalis makana lillah was-shawab makana ala sunnah. Benar itu sesuai dengan Quran dan sunnah, ya. Ikhlas itu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada malam hari juga kita membahas tentang istiqomah, ya, istiqomah setelah pasca Ramadan. Istiqomah itu artinya apa? Konsisten, ya, atau mudawamah, dilakukan terus menerus walaupun sedikitnya. Ini inti kajian kita, ya. Kul amantu billahi summastaqamu, ya, hadis rawahu Muslim. Kul, katakanlah, amantu billah, berimanlah kepada Allah, summas takim, kemudian istiqomahlah. Nah, makna itu bukan semangat sesaat. Makna dengan istiqomah itu bukan ya banyaknya kemudian hilang, tidak, tapi bertahan setelah kita ini pasca Ramadan. Apakah tetap istiqomah atau menghilang? Kita itu tidak menuhankan Ramadan. Kita itu punya Rob yang satu, namanya Allah, bukan bulan. Nah, sekarang banyak orang menyembah bulan, Ramadan disembah-sembah. Bulannya sudah habis, sudah tidak menyembah lagi, masjid pada sepi, ya. Sing azan yo Pak Kusno, sing komat yo Pak Kusno, sing imam yo Pak Kusno, makmume sapa? Diborong, ya. Bangun masjid itu gampang, tapi yang paling sulit istiqomah memakmurkan masjid ternyata, ya kan? Nah, Ramadan kemarin kita ya bisa ya sholat sunnah, namanya taraweh, luar biasa. Sholat sunnah aja bisa mengalahkan yang wajib, ya bukan? Luar biasa. Itu taraweh itu sunnah, tapi orang saking semangatnya penuh, walaupun itu banyak rakaatnya. 8 ditambah witirnya berapa? 3. Nah, disitulah ujian istiqomah, ya. Al-istiqomah ba'dahu. Nah, setelahnya. Ini maksudnya setelah Ramadan, setelah ibadah besar, setelah Allah membuka pintu surga lebar-lebar, menutup pintu rapat-rapat neraka. Nah, kita di bulan Syawal itu adalah keberhasilan yaitu apa? Menjaga amalan-amalan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Kalau kita rajin di bulan Ramadan itu biasa, ya kan? Apalagi 10 awal Ramadan masjid pada penuh itu biasa, ya. Tapi kalau kita tetap rajin setelah Ramadan itu baru luar biasa. Sholat subuh di Ramadan awal masjid penuh enggak kira-kira jamaahnya? Penuh, luar biasa, ya kan? Nah, ini ada kisah, namanya sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Beliau pernah berkata, seandainya ada suara dari langit, ya, suara dari langit,
semua masuk surga kecuali satu orang saja. Nah, aku takut kalau itu satu orang itu saya, kata Umar bin Khattab. Padahal beliau itu siapa? Al-Ashrah al-Mubassaruna bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, tapi masih takut suara langitnya seandainya dari semua orang masuk surga kecuali satu saja. Nah, saya takut kalau itu satu orang itu saya, kata Umar bin Khattab. Nah, orang soleh justru takut amalnya tidak diterima, bukan merasa kita itu sudah aman, sudah merasa cukup, sudah merasa bekalnya banyak, akhirnya kita ini ya meninggalkan ya istiqomah tadi. Ya. Jadi makna di antara tanda-tanda diterimanya amal seseorang itu adalah ia tetap istiqomah setelah amal itu dilakukan. Ya. Nah, kalau mau tahu Ramadan kita diterima atau tidak, cek 3 hal. Ya, kalau Anda yakin amal selama Ramadan yang antum kumpulkan, tilawahnya, tahajudnya, sedekahnya, siamnya, cek 3 hal. Ya, 1, sholat kita setelah Ramadan itu bagaimana? Ya, setelah Ramadan apakah masih menjaga sholat 5 waktu di masjid? Nah, itu dicek, apalagi seorang laki-laki, beda dengan perempuan. Yang kedua, hubungan kita dengan Al-Quran, ya, di Ramadan luar biasa, bisa khatam 2, 3. Setelah Ramadan, kira-kira ya kita ini baca Quran lagi atau tidak? Itu cek, ya. Ini pertanyaan tidak perlu dijawab. Yang ketiga, dosa kita berkurang atau bertambah? Ini dicek 3 hal ini. Kalau ini betul-betul mampu kita jawab dengan hati yang paling dalam, oh ternyata saya masih bisa menjaga sholat 5 waktu. Oh, saya masih hubungan dengan Al-Quran walaupun di sela-sela kesibukan. Ya. Dan alhamdulillah dosa sudah mulai berkurang, maksiat sudah dikurangi. Nah, ini pertanda Ramadan kemarin diterima. Innamal a'malu bil khawatimihi. Jadi Ramadan, ayol ikhwah, Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Tapi jangan sampai semangat ibadah kita ini ikut pergi. Ya, kalau setelah Ramadan kita kembali bermaksiat, berbuat dosa, maka kita seperti merobohkan bangunan yang sudah kita bangun. Ya, kita membangun Ramadan dengan penuh keindahan, dengan penuh ketelitian, dengan penuh bersemangat, berfastabiqul khairat. Tapi di bulan Syawal, bulan-bulan berikutnya kita robohkan amal yang sudah kita ukir tadi. Ya. Ayul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada kisah lagi yang bernama Ka'ab bin Malik. Ini adalah sahabat yang ikut banyak peperangan. Namanya Ka'ab bin Malik. Semua peperangan yang dipimpin Rasulullah hanya beberapa kali tidak ikut. Semua diikuti. Ya, karena cita-citanya yang tertinggi adalah mati syahid. Ya, mati syahid. Dan Ka'ab bin Malik ini adalah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak pernah absen kecuali satu kejadian saja. Tidak pernah uzur ketika ada panggilan perang. Nah, yaitu saat perang Tabuk dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka ujian dimulai. Saat itu kondisi itu sangat berat yang dirasakan oleh sahabat-sahabat yang lainnya termasuk Ka'ab bin Malik. Kenapa? Ketika perang Tabuk itu cuacanya sangat apa? Panas, sangat panas sekali. Ya, jarak antara Madinah di daerah Tabuk itu jangan sangat jauh. Perjalanannya berhari-hari dengan cuaca yang panas. Yang ketiga, faktor yang ketiga apa? Perang Tabuk begitu berat. Jumlah pasukan tidak seimbang. Pasukan musuh 3 kali lipat dibandingkan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah. Maka apa kata Ka'ab? Maka Ka'ab berkata, aku belum pernah sekuat ini sebelumnya. Dia merasakan betul. Tapi aku justru menunda-nunda. Ya, hari pertama dia berkata nanti saja berangkat. Biar udaranya agak dingin. Hari kedua masih sempat. Ya, sampai akhirnya pasukan berangkat dan dia tertinggal. Ya, dia tertinggal oleh pasukan yang sudah berangkat ke medan Tabuk. Ya, Ka'ab bin Malik menyesal. Penyesalan yang terlambat setelah pasukan pergi, Ka'ab bin Malik keluar rumah. Dia melihat orang-orang di Madinah. Ya, ternyata yang tersisa itu di kota Madinah pada saat itu yang tersisa siapa? Hanya orang-orang munafik. Ya, alasannya ditanya enggak jelas. Ya, alasannya ditanya kenapa kamu enggak berangkat ikut berperang Tabuk, badanmu kuat, kamu masih muda. Tapi enggak jelas. Ya, ternyata yang tersisa adalah orang-orang munafik. Yang kedua, orang-orang yang sudah lemah. Orang tua yang sudah lemah enggak bisa berangkat. Karena sejauh Madinah ke Tabuk itu luar biasa jauhnya. Ya, enggak ada namanya bis yang ber-AC, nggak ada namanya tank anti peluru dan lain sebagainya dengan kecepatan 250.000 kilometer tidak ada. Mereka hanya memakai kadang ada unta, ada kuda dan sebagainya. Ya, maka Ka'ab berkata, aku tidak melihat orang yang aku hormati di sini di Madinah. Ya, kecuali orang yang dicap buruk oleh Rasulullah. Ini adalah orang-orang munafik yang kebiasaannya menggembosi pasukan kaum muslimin. Dia berkumpul bersama kami, sholat bersama kami, bermajelis bersama kami. Ketika ada panggilan jihad, dia tidak berangkat. Dikatakan inilah seburuk-buruk makhluk, kata Rasulullah SAW. Ka'ab berkata, aku tidak melihat orang-orang aku hormati. Saya melihat wajah-wajah mereka. Ya, tidak seperti kaum muslimin yang berangkat berjihad bersama Rasulullah. Kecuali orang yang dicap buruk oleh Rasulullah. Maka saat itu hatinya mulai hancur. Ka'ab yang biasanya ikut berperang, tapi saat itu hatinya mulai hancur. Inilah kejujuran yang menyelamatkan dirinya. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari Tabuk, ya, pulang dari perang Tabuk, orang-orang munafik datang, ya, orang-orang munafik yang tidak ikut berperang tadi datang, seakan-akan menyambut kedatangan Rasulullah. Ya, mereka berdusta, mereka membuat alasan, ya Rasulullah, saya tidak bisa ikut perang, saya begini-begini, badan saya meriang ya Rasulullah, hujan yang tidak terang-terang ya Rasulullah. Nah, mereka berdusta, ya, mereka membuat alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dan Nabi menerima alasan mereka, menerima dengan legowo, tidak ditanya secara detail, biarkan. Padahal Nabi sudah tahu. Nah, kemudian giliran Ka'ab bin Malik, ya,
Giliran Ka'ab, bayangkan kalau panjenengan di posisi Ka'ab, orang-orang munafik ini apa? Sudah membuat alasan yang sekian banyak di hadapan Rasulullah. Datanglah Ka'ab sendirian, ya apa? Atau cari alasan apa? Kira-kira jujur, alasannya apa kira-kira Ka'ab ini? Ya, ini maka Ka'ab apa berkata apa? Wallahi, demi Allah, aku bisa membuat alasan, tapi aku tahu jika aku dusta hari ini, Allah akan murka kepadaku, kata Ka'ab bin Malik. Lalu dia berkata jujur, ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa Ka'ab, apa yang kamu katakan? Wahai Rasulullah, aku tidak punya alasan, wahai Rasulullah, seperti sahabat-sahabat yang baru datang tadi. Ya Rasulullah, aku mampu sejatinya ikut berperang, tapi aku lalai, wahai Rasulullah. Aku menunda-nunda, ya, aku tidak siap dengan bekal, ya, dengan alasan-alasan ini, ya Rasulullah. Akhirnya aku tertinggal dengan pasukan yang menuju ke Tabuk. Inilah kejujuran Ka'ab bin Malik. Maka apa kata Nabi? Setelah Ka'ab memberikan pernyataan itu, maka Nabi bersabda, adapun orang ini, ya, Ka'ab bin Malik, dia jujur, ya, tunggulah keputusan Allah. Nabi mengatakan begitu. Lalu Ka'ab dan dua sahabat yang lainnya itu dikucilkan selama berapa hari? 50 hari. Dikucilkan, bayangkan, diboikot, tidak tidak dikasih waktu untuk bicara dengan seluruh penduduk di Madinah pada saat itu. Ya, bahkan istri diperintahkan menjauh. Bayangkan 50 hari, kira-kira antum kuat atau tidak? Istri disuruh menjauh, tidak boleh melayani. Ya, ini akhirnya Ka'ab mengatakan, bumi terasa sempit, padahal begitu luas bumi itu. Ya, Ka'ab merasakan betul 50 hari, ya, dikucilkan. Bayangkan masjid sepi baginya, sahabat menjauh, ya kan? Coba antum ini kalau tidak bersahabat dengan orang-orang soleh, itu ya dunia itu terasa ya sempit, ya kan? Iya, karena apa? Ad-dinu khaliluhu. Agama itu tergantung siapa yang antum temani, yang antum yang setiap saat antum diajak, ya, berbicara, bercengkrama, touring bersama, ya, susah payah bersama, tidur bersama, ya. Bayangkan masjid sepi baginya, sahabatnya menjauh, tidak ada yang menyapa selama 50 hari itu sebagai konsekuensi ketika dia tidak berangkat ke medan jihad. Ini lebih berat dari sakit. Lebih berat dari sakit. Kalau sakit sudah istirahat, ada yang melayani, ada yang mengambilkan nasi. Ini dikucilkan 50 hari, bayangkan. Lebih berat dari miskin. Ya kan, kalau miskin kita bisa minta tolong, ya kan? Ini dikucilkan. Ya, tidak boleh sahabat yang mendekat. Istrinya suruh menjauh. Ya. Kalau kita bayangkan, kalau kita dijauhi teman 1 hari saja, ya, sudah tidak kuat, bagaimana 50 hari, ya kan? Nah, ini kalau kita, ya, dijauhi istri kita, ya, selama 1 pekan, ya, nggak disapa, nggak disenyumi, kira-kira gimana perasaan antum? Ya, lebih baik apa? Oh, cari ganti. Ya. Nah, ikhwan fillah, di hari yang ke-50, Ka'ab sedang di atas rumahnya. Biasanya kan rumah di Madinah itu kan rumah yang tidak ada
gendeng, ya, nggak ada gendeng. Dia naik ke atap rumah. Tiba-tiba ada suara dari kejauhan. Ya, wahai Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah, ya, bergembiralah, ya, ada kabar gembira buat kamu. Allah menurunkan ayat wa 'alas salasatil ladzina khallafu, At-Taubah ayat 118. Allah menerima taubat mereka. Nah, inilah asbab turunnya ayat surat At-Taubah ayat 118. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, pelajaran apa dari kisah Ka'ab bin Malik ini? Ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ka'ab ini bukan orang buruk. Ka'ab ini orang soleh. Ka'ab ini adalah seorang mujahid yang banyak ikut berperang bersama Rasulullah. Ya kan? Imannya sangat dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah sampai mengumumkan, inilah sahabat yang paling jujur, tidak membuat alasan-alasan seperti orang munafik, tidak jadi dihukum mereka, dia dibebaskan. Padahal Rasul itu tahu, ya kan? Karena orang munafik itu sudah dicap fidarkil asfal, di neraka yang paling dasar, ya. Namun karena kejujuran dan kembali Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Jadi ikhwanu fiddin rahimakumullah, Ramadan itu seperti perang Tabuk, ya. Ramadan yang setelah kita jalani 30 hari itu seperti perang Tabuk. Kita semangat, kita kuat. Tapi setelah Ramadan disitulah banyak orang berkelimpungan. Ya, tidak kuat lagi ketika azan subuh mau berangkat ke masjid, rasa ngantuk, sudah sekian hari bekerja dari pagi sampai sore, mau bangun sudah enggak kuat lagi, akhirnya tertinggal sholat jamaahnya di masjid. Ya, itulah, ya, bagaimana jangan sampai kita seperti orang munafik, banyak alasan, ya. Atau kita ini lalai seperti Ka'ab, walaupun dia sahabat yang baik, tapi dia lalai, yang menunda lalu tertinggal, ya, menunda-nunda. Kalau kita sudah punya niat yang baik, jangan kita tunda-tunda, ya kan? Jangan kita tunda-tunda, karena apa? Akan terjadi fitnah. Badirul bil a'malin fitanan, kaqita'il muslim yusbihur rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Au yusbihu mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Tapi kalau kita sudah terlanjur lalai, maka jadilah, ya, seperti orang-orang yang terkena fitnah, ya. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Sebelum saya akhiri, Allah tidak butuh Ramadan kita, tapi kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah Ramadan kita menjauh, maka itu tanda kita belum benar-benar mengenal sang pemberi Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau lebih kuat lagi, kita harus istiqomahnya terus kita kencengkan. Jangan sampai kita ini kendor karena kita butuh nasihat, karena kita sering lalai. Namanya manusia itu adalah sifatnya bosan, cepat bosan, ya kan? Maka kita butuh siraman, ruqyah, kajian, nasihat, itu yang kita butuhkan. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita diberikan, ya, keistiqomahan, betul-betul kita berdoa terbaik untuk diri kita, untuk sahabat-sahabat kita, agar betul-betul kita diberikan keistiqomahan.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Sebelum kita akhiri, kita mau tutup dengan doa. Semoga kita diberikan keistiqomahan. Allahumma ya Rabbana, ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, wahai Rabb kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat kami, rukuk dan sujud kami ya Allah. Allahumma inna nakhafu an takuna amalana mardudah. Ya Allah, kami takut amal kami Engkau tolak. Fa'akbalaha minna ya karim, maka terimalah semuanya dari kami wahai yang maha mulia. Allahumma ja'alna minal mustaqimina ba'da Ramadan. Ya Allah, jadikan kami hamba yang istiqomah setelah Ramadan. Wa la taj'alna minal ladina ya'budunaka fi Ramadan faqat. Dan jangan Engkau jadikan kami termasuk orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Allahumma idza dhafuna qawwana. Ya Allah, jika kami lemah maka kuatkanlah kami. Wa idza dhulalna fahdina. Jika kami tersesat ya Allah, maka berilah kami hidayah. Wa idza ba'dana farudduna ilaka raddan jamilan. Jika kami menjauh, maka kembalikan kami kepadamu dengan seindah-indahnya kembali. Allahumma rzuqna qububan, Allahumma rzuqna quluban tabki min khasyatika. Ya Allah, karuniakan kami hati yang bisa menangis karena takut kepadamu. Wala taj'alna minal ghafilin, wala taj'al minal ghafilin, wala taj'alna minal ghafilin. Jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang lalai. Allahumma khtim lana bi khusnil khatimah. Ya Allah, akhirkanlah hidup kami dengan khusnul khatimah. Wala taj'al dunya akhbaru hammina. Dan jangan jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.